Nama lainnya glaukoma itu pencuri penglihatan. Karena memang dia diam-diam kabur datang, kita sudah tidak ada hope lagi gitu loh. Saya Dr. Anastasia Fani Launardo. Saya dokter mata di Rumah Sakit Siloam Makassar. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari internet ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kebutaan? Menurut WHO, dengan koreksi maksimal pun tajam penglihatan orang tersebut hanya antara 3 meter sampai 6 meter. 3/60 atau 6/60. Untuk batas normal seseorang bisa mencapai 60 meter, tapi pada pasien ini hanya 3 sampai 6 meter saja. Nah, rata-rata pasien kan bilang, saya masih bisa lihat jelas, itu orang bajunya merah. Ya iya, makanya kita kalau periksa kan nggak pernah lihat pakai gambar. Nah, yang berikutnya, apa saja penyebab kebutaan? Terbanyak nomor 1 itu adalah karena katarak, masih. Nah, yang kedua itu sudah masuk di glaukoma. Nah, penyebab-penyebab lain banyak. Kebutaan karena penyakit sistemik seperti gula, diabetes mellitus, hipertensi, itu juga. Nah, kalau glaukoma itu apa, Dok? Glaukoma itu adalah kondisi peningkatan tekanan intraokuler atau tekanan di dalam bola mata yang sudah menyebabkan kerusakan di saraf mata. Baru kita sebut glaukoma. Jadi tidak semua orang dengan tekanan bola mata tinggi langsung kita vonis glaukoma. Nah, kita harus cek yang lain lagi, termasuk kita lihat lapangan pandang. Jadi kalau untuk satu mata kita kalau lihat ke depan, pada saat Anda fokus ke tengah, barang di sekitar ini kan nampak. Ini lapangan pandang yang tepi. Nah, kalau orang dengan glaukoma, lapangan pandang tepi ini yang dimakan habis permanen. Jadi kalau udah hilang, hilang. Apapun obatnya, hanya untuk mempertahankan kondisi mata yang tersisa. Aktivitas pasti terganggu, jadi aktivitas misalnya driving ya pasti nggak bisa. Kalau migrain, bisa tiba-tiba buta bener nggak, Dok? Jadi kalau mau dibilang ada hubungannya, kalau saya hubungkan memang bisa ya. Cuman kondisi migrain sendiri mengganggu aliran darah karena spasme misalnya otot, itu bisa membuat penglihatan terganggu. Tapi bukan langsung kita bilang bisa bikin buta. Nah, kalau saya buta, anak saya bisa buta juga, Dok. Tergantung butanya. Buta kan ada yang bawaan nih. Memang buta karena sindrom misalnya atau ada kelainan pada saat pembentukan janin. Juga bisa buta karena dapatan, karena penyakit, kecelakaan, trauma, itu bisa. Selama anaknya tidak ada masalah ya tidak ada masalah. Kecuali kalau buta yang genetik misalnya. Kalau saya buta sebelah kiri, bisa menular ke mata kanan, sebelah kanan, Dok. Jadi kalau dia ada suatu kondisi mata memang yang bisa menyebabkan suatu inflamasi dan bisa kena ke mata sebelah. Jadi tetap kita harus lihat kondisinya waktu trauma itu aman, sudah tertangani dengan baik, berarti aman. Kalau dia karena infeksi imun misalnya, itu bukan menular ya. Kebetulan kanannya dulu kena, kirinya nyusul. Tapi bukan ini yang pindahkan ke sini. Buta itu tidak menular. Itu aja lah. Apa bisa melihat lagi kalau buta dari lahir dan dapat donor mata? Jadi donor yang dimaksud itu selama ini adalah donor kornea. Biasanya kalau donor mata itu ada kriterianya juga. Nah, kalau misalnya memang kita sudah ngetes, kita periksa ternyata saraf matanya juga tidak terlalu bagus kondisinya, walau kita donor pun penglihatan tidak banyak perubahan. Untuk apa kita lakukan suatu tindakan yang bisa malah memicu infeksi? Ya kita mengertilah, maksudnya mungkin kalau kita bertukar tempat, misalnya kita jadi orang tua si pasien nih, ya nggak apa-apa lah, Dok, diusahakan aja, sedikit aja bisa melihat, yang penting bisa melihat. Kalau misalnya anak yang nggak bisa melihat dan memang kemungkinan kita operasi memang tidak ada, bagaimana caranya orang tua itu menerima dulu kondisi si anak? Selama orang tua nggak bisa menerima kondisi anak, anak pun tidak akan bisa menerima kondisinya sendiri. Harus gimana dong ya? Saya carikan sekolah misalnya khusus untuk merawat anak yang buta, itu gimana kita supportnya dia. Karena masih banyak inderanya yang lain sebenarnya, bukan cuma mata. Saran untuk terhindar dari kebutaan. Nomor 1, kalau Anda sudah pernah ada riwayat gangguan mata sebelumnya, misalnya nggak setahun sekali kita kontrol. Ada glaukoma itu nggak bisa setahun sekali, itu harus lebih sering malah. Yang banyak juga kasus-kasus pasien itu karena trauma, terutama orang yang sering kerja-kerja ngelas, pakai pengaman kalau memang dibutuhkan. Gula juga.
diabetes kena ke mata. Selalu saya bilang pasiennya, nggak guna kalau Anda tidak kontrol gulanya. Bersihkan mata dengan benar, teratur. Bulu mata Tuhan kasih itu gunanya untuk tangkap kotoran debu. Ini mata biasanya kita kalau cuci muka, cot mukanya, matanya dibiarin, dilangkain malah. Terus nanti di mata taruh air aja sudah selesai. Padahal itu semua nempel debunya, campur lapisan minyak. Dibawa tidur 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, bertahun-tahun udah. Nah nyatanya Anda kalau gosok mata bukan hilang gatalnya, malah bengkak. Kalau Anda merasakan yang tidak nyaman, itu jangan main asal beli obat. Jangan ragu untuk kontrol lah. Lebih bagus kita dapat masalahnya lebih cepat daripada ditunda dan penanganannya sudah tidak maksimal. Terima kasih sudah menonton. Ingat, jaga mata Anda ya.